Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru kami, para kiai yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, para umarok, ada Bapak Camat, ada Bapak Lurah, Bapak RW 1617, Bapak RT, dan seluruh keluarga besar masyarakat Sukatani, Tapos yang dimuliakan Allah SWT. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah beri kita nikmat yang sangat banyak, dan Allah menuliskan di Quran untuk kita paham dan kita baca. Di beberapa ayat berbeda tempat sama bunyinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, kamu gak bisa hitung, saking banyaknya. Kalau nikmat Allah tidak bisa dihitung, maka jangan mimpi mau membayarnya. Bagaimana mau membayar nikmat Allah kalau menghitungnya aja nggak bisa? Tidak mungkin bisa dibayar nikmat Allah karena tidak bisa dihitung. Orang Melayu membuat pantun, pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Kenapa utang emas bisa dibayar? Karena bisa dihitung, segram, 2 gram, 3 gram, sekilo, 2 kilo, bisa dihitung. Budi, bagaimana menghitung budi? Segelas air di padang pasir yang tandus lebih berharga dari sedanau air di musim banjir. Maka budi manusia aja kita nggak bisa bayar. Maka pengkhianat besarlah orang yang tidak bisa membalas budi. Manusia yang besar di sisi Allah dan di sisi manusia adalah orang yang pandai membalas budi. Waktu Pak Harto lengser, utang Indonesia ini 1.200 triliun. Nggak banyak itu sebetulnya, karena rupiah waktu itu 2.000.
tiba-tiba dihajar dengan krisis moneter yang kayak memang bisa sengaja. Utang Indonesia waktu itu jatuh temponya semua tahun 98. Yang utang 20 tahun, yang utang 10 tahun, yang utang 7 tahun, yang utang 5 tahun, jatuhnya semua 98. Pas 98 duit rupiah hilang, dilarikan oleh konglomerat pengkhianat bangsa ke Singapura. Sehingga pabrik mau bayar gaji aja nggak punya duit rupiah. Sehingga uang rupiah tuh dari 2.000 1 dolar melonjak jadi 18.000 jadi 16.000. Utang yang cuma 1.200 triliun yang harusnya kali 2.000 itu kita harus bayar 1.200 triliun kali 16.000, 8 kali lipat lebih besar. Tapi bisa dibayar. Dan itu 1.200 triliun itu sekitar 90 miliar dolar. 90 miliar dolar. Itu 60 miliarnya utang swasta. Bukan utang negara. Nah, kenapa kita masih optimis? Karena masih bisa dihitung. 1.200 triliun, 90 miliar dolar bisa dihitung, pasti bisa dibayar. Nggak lunas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun pasti lunas. Alhamdulillah udah 5 kali ganti presiden, sekarang utang negara tinggal 4.200 triliun. Tapi optimis bisa dibayar. Kenapa? Karena bisa dihitung. Kalau bisa dihitung 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun, 1000 tahun pasti lunas. Kenapa bisa dihitung? Asal Republik Indonesia ini nggak pecah, tetap ada NKRI, utang pasti bisa kita bayar. Kecuali pecah dari negara Sumatera, dari negara Jawa, udahlah habislah, nggak bisa bayar lagi. Ini negara NKRI sampai mati, sampai kiamat tidak boleh pecah. Sejengkal pun negeri ini nggak boleh direbut oleh bangsa asing. Paham? Satu-satunya negara yang penduduknya 90% Islam, yang panjangnya 8.000 mil, lautnya 99.000 km, hanya Republik Indonesia. Ini negara Islam terbesar di dunia. Negara ini nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan 8.000 mil dari Papua sampai Aceh. Panjang laut nomor 2 terpanjang sedunia, 99.000 km. Ada 400 bahasa di Indonesia dengan lebih 400 suku. Tapi kita punya bahasa nasional, bahasa Indo, dan bahasa nasional bukan bahasa Jawa. Padahal penduduk Indonesia yang paling banyak orang, dari 250 juta, 150 juta orang Jawa. Wagimin, Wakijo, Pagiem. Tapi bahasa nasional bahasa Melayu, bahasa Indo. Itu hebatnya Indonesia itu. India negaranya besar, satu benua, punya 400 bahasa juga, tapi mereka tidak punya bahasa nasional. Bahasa nasional India bahasa Inggris. Mereka tidak punya bahasa nasional. Arab panjang juga tuh, dari Yaman sampai Maroko tuh sepanjang Indonesia juga itu. Yaman, Jordania, Irak, Bahrain, Saudi Arabia, Sudan, Libya, Maroko, Tunis, itu sampai sana itu, dari membentang dari barat sampai ke timur, nggak tanggung-tanggung panjangnya. Bahasanya satu semua, tapi mereka bahasanya satu tapi negaranya 20. Berapa negara? Kita dari Sabang sampai Merauke, panjangnya sepanjang Yaman sampai Maroko, kita punya satu bahasa, bahasa Indonesia. Tapi negara kita negara satu, negara Republik Indonesia. Ini kekayaan yang luar biasa yang Allah anugerahkan ke bumi Nusantara ini berkat doa-doa orang-orang soleh dulu-dulu, dan ini wajib kita pertahankan sampai hari kiamat. Insya Allah. Mau nggak? Wajib. Wajib mempertahankan nikmat Allah yang besar ini. Maka kita tidak mau negeri ini terkoyak-koyak. Sudah pernah dulu dicoba dikoyak-koyak ini. Komunis, PKI memberontak tanggal 31 September. Dibunuh jenderal-jenderal, banyak kiai dibunuh, dimasukkan dalam sumur. Di Jawa itu banyak pesantren. Sekarang
disembunyikan, coba-coba disembunyikan, sudah kita bongkar semua, sudah bukti ada semua. Tapi 31 September PKI memberontak, 7 jenderal kita dibunuh, termasuk Gubernur Jawa Timur, termasuk Brigjen Katamso, termasuk wakilnya Kasrem di Jawa Tengah, Kolonel Sugiono, ditanam di halaman Kasrem, di halaman Koremnya. Tanggal 31 September PKI memberontak. Bung Karno tidak membubarkan PKI sampai dengan bulan Maret, 6 bulan tidak dibubarkan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, hampir 7 bulan, 6 bulan lebih. Bung Karno didesak oleh seluruh elemen Indonesia, kami, KAPI, semua masyarakat, ulama mendesak, bubarkan PKI. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Sampai tanggal 11 Maret, Pak Harto mengeluarkan surat perintah 11. Pak Karno mengeluarkan perintah 11 Maret kepada Letnan Jenderal Soeharto. 11 Maret dapat mandat membereskan negeri. Jam 7 pagi tanggal 12 Maret PKI dibubarkan oleh Pak Harto. Berbeda penanganan Soekarno dengan penanganan Soekarno terhadap orang Islam. Tahun 1960 partai pemenang pemilu 45 kursi sama dengan PNI, Partai Majelis Syuro Indonesia Masyumi, dibubarkan oleh Bung Karno tahun 1960. Dan ulama-ulama di penjara semua. Buya Hamka, Saprudin Peraudian Negara, Burhanuddin, Muhammad Nasir yang ketua Partai Masyumi itu, Majelis Syuro Indonesia, di penjara. EZ Mutakin, ulama-ulama di penjara semua. Dan tidak pernah diadili ke pengadilan. Tahun 60 PKI biarkan membesar sampai PKI ini memberontak tahun 1965 dan tidak dibubarkan oleh Bung Karno. Ini sejarah yang tahu dengan anak muda ini. Sekarang hampir terulang ini, hampir terulang. Sekarang ulama-ulama ini dikriminalisasi. Habib Rizik, seolah-olah Habib Rizik ini bandit besar. Partai politik nggak punya. Beliau nggak punya partai politik, kok ditakuti? Beliau hanya kritik saja. Sudah tersangka. Saya dicegat pakai mandau, 30 mandau di Sintang, sampai ke tangga pesawat. Kayak orang Dayak mau musuh perang datang mau dibunuh, pakai mandau. Sampai ke tangga pesawat. Sampai sekarang belum ada yang ditangkap satu. Dahsyatnya bukan main. Dibilang saya pernah menghina Dayak. Di mana? Kapan? Tunjukkanlah. Kalau ada buktinya tangkap terus malam ini juga. Jangan pulang lagi ke rumah. Ini kriminalisasi luar biasa. 3 pasal yang dilanggar. Saya pertama diancam mau dibunuh dengan mandau seperti itu. Pasal 355 KUHP. Oke lah, saya maafkan aja. Ngapain, nggak ada waktu saya ngadu-ngadu. Tapi ada 2 pasal lagi yang bukan delik aduan. Pasal undang-undang darurat. Itu 20 tahun penjara. Ancamannya membawa senjata tajam ke airport begitu dengan terhunus. Itu nggak perlu saya ngadu, polisi tangkap aja. Melanggar undang-undang darurat. Betul. Yang kedua, yang ketiga, undang-undang penerbangan nomor 1 tahun 2009. Nggak boleh bawa gunting kecil aja masuk airport, bener nggak? Oh, ini 30 mandau bagaimana? Belum apa-apa Dirjen Perhubungan udah bilang kami tidak akan proses hukum. Loh, ada apa? Sekarang saya tanya, bagaimana kalau yang bawa mandau 30 itu orang pakai serban jubah, berteriak Allahu Akbar, ngejar sampai kaki pesawat. Yang dikejar itu ketua partai PDI misalnya, Ibu Megawati. Kira-kira dibiarin apa kayak gini? Aku takut ditembak mati kabeh. Modal jangan begitu. Kita ini tidak orang gila semua. Bangsa Indonesia ini orang-orang pintar. Betul? Kita melihat ini, menilai. Nggak
kita tahu kok. Malah yang diadukan ke polisi saya, diadukan ke Polres Samarinda. Sekarang sudah diadukan, terlapor saya. Saya bilang nggak usah kalian harap saya datang, kalian panggil nggak akan datang. Lebih baik kalian panggil paksa, panggil Gari bawa pergi sana. Kalau pergi suruh datang mau prek, kata orang Jawa. Orang ini waktu aku ya enggak sibuk, betul. Tapi saya tunggu aja, pas saya dipanggil apa ditangkap apa enggak saya tunggu aja. Nggak apa-apa, Buya Hamka juga di penjara kok, masa Tengku Zulkarnain takut di penjara ya enggak? Tapi sejarah akan mencatat. Di zaman presidennya siapa, di zaman Kapolri-nya siapa, di zaman Menko Polkamnya siapa, negara ini brengsek, itu dicatat oleh sejarah sampai hari kiamat. Ini negara Indonesia ini jangan bilang kita nggak cinta NKRI. Kita semua cinta NKRI, betul nggak? Kita semua cinta NKRI. Saya ini pegawai negeri 30 tahun, masa nggak cinta NKRI saya? Kapan saya berontak? Nggak pernah berontak saya. Melanggar lampu merah aja seumur hidup nggak pernah saya. Bener lampu merah saya mesti tetap berhenti. Dimaki-maki di belakang. Di Medan tuh kalau berhenti dimaki-maki di belakang. Hoi, maju, hoi, katanya. Turun saya dari apa kau? Nggak kau lihat tuh lampu merah? Begitu Tengku Zulkarnain. Nah, kita ini menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan. Karena orang Islam wajib mentaati kesepakatan, betul? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hei kamu orang beriman, taati olehmu kesepakatan. Kesepakatan kita negara ini namanya NKRI, betul? Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 40. Itu kesepakatan kita 18 Agustus. 17 Agustus merdeka, 18 Agustus diumumkan negara kita namanya NK, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 40. Di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu jelas membela agama. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Pasal 29 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk memeluk agama, menganut agama, dan menjalankan ajaran agamanya masing. Itu dijamin negara ini. Lah kita orang Islam, masa nggak boleh menjalankan syariat Islam, betul nggak? Dijamin. Justru yang mencoba menghalangi kita itu pengkhianat Undang-Undang Dasar 1940. Saya mau sholat, saya mau pakai jubah serban, apa urusannya? Dijamin, betul nggak? Saya dosen sastra Inggris, pakai jubah serban, istri saya pakai cadar, anak saya 2 perempuan pakai cadar. Saya ditegur sama dekan saya, kamu Jul, kenapa kamu pakai jubah serban? Saya bilang, iya, enak kurasa pakai ini. Jangan begitu, pakai pakaian nasional lah. Nah, ini pakaian nasional. Di sidang saya dipanggil dekan 1, dekan 2, dekan 3, dekan 4 pukul. Manggil satu lagi dekan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara. 5 situ. Dipanggil saya duduk. Ada apa Pak? Duduk. Ini begini Jul, kami ini sudah diperingatkan 2 kali pakai surat, nggak mau dengar. Apa masalah? Saya bilang, kenapa kau pakai begini? Ya apa masalah dengan baju saya? Kau harus pakaian nasional, kau pakai negeri. Saya bilang ini pakaian nasional. Jangan main-main, ini sidang ini rapat besar, ini sidang resmi. Ya ini resmi jawaban. Coba lihat, Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional. Begini bajunya. Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional. Begini bajunya. Tengku Ciditiro, Kiai Mojo, begini bajunya. Yang baju macam ini cuma satu, sudung sana, Dowes Dekker. Oh, kita dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Saya merugikan apa pakaian begini ngajar? Nggak, rupanya gara-gara pakaian gini, terus saya nggak bisa bahasa Inggris lagi. Berubah jadi anak anta. Kan tetap saja you, I
kiai juga ya kan. Potong yang dari IAIN begini. Ada apa itu Pak? Kamu dengarkan hadis Nabi. Oh, hadis Nabi. Qala Rasulullah SAW. Qala Rasulullah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Saya tanya apa itu artinya Pak? Makanya belajar bahasa Arab. Padahal saya hafal hadis itu. Allah tidak lihat pakaianmu, Allah tidak lihat rupamu, Allah tidak lihat hartamu, Allah tidak lihat bentukmu, Allah tidak lihat keturunanmu, tapi Allah lihat hatimu. Ada iman apa enggak amalmu? Allah lihat hatimu dan amalmu, bukan lihat bajumu. Oh begitu Pak? Iya. Jadi Allah nggak lihat baju saya? Enggak. Jadi kok Bapak lihat baju saya? Bapak apanya Allah? Langsung diam. Saya ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk mengamalkan agama saya. Betul nggak? Tanya, rupanya pakai baju ini harus pakai baju jubah? Tidak harus, tapi pakai baju jubah itu hak saya. Betul nggak? Ada dalilnya? Ada. Siapa bilang nggak ada dalilnya? Pakai baju jubah serban ada dalilnya? Ada. Bukan adat Arab ini. Nabi Isa bukan orang Arab, betul? Pakai jubah. Emang Nabi Isa pakai kimono? Nabi Isa pakai jas? Nabi Isa bukan orang Arab, orang Israel. Pakai apa? Pakai jubah. Nabi Yusuf orang apa? Orang Mesir. Pakai apa? Pakai jubah. Qudda min dubur robek, komis, gamis. Pakai jubah juga. Dan ini ada di Quran. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Hai anak cucu Adam yang laki-laki, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian. Yang pertama yuwari sawatikum, sekedar tutup aurat saja. Celana jojon. Celana jojon sudah cukup. Gak usah pakai baju sholat pakai celana jojon. Sah apa enggak? Sah, karena aurat laki-laki lutut sampai sah enggak sholat pakai celana jojon enggak pakai baju? Sah apa enggak? Pantas apa enggak? Coba kalau sholat Jumat semua pakai celana jojon sama khotib-khotibnya, alhamdulillah. Perkara sah apa enggak? Tapi pantas apa enggak? Yang kedua warisha, pakaian eksekutif. Kalau orang barat pakai jas, kalau orang India pakai kurta, kalau orang Cina pakai jubah, kalau orang Indonesia pakai teluk belanga, pakai baju Betawi, baju Melayu lah. Kalau itu pakaian eksekutif orang Malaysia pakai teluk belanga, macam orang Betawi pakaiannya sama, itu orang Melayu. Ada pakaian eksekutif. Kalau orang Jawa pakai wiron, pakai belangkon, itu pakaian raja-rajanya. Ada di Quran risha. Baru yang ketiga walibasut taqwa, pakaian dzalika khair, itu yang terbaik. Yang bilang terbaik Allah. Ini pakaian jubah, ini pakaian wajib tidak, tapi Allah katakan dzalika khair, itu yang paling baik. Dan saya merasakannya. Dengan pakaian begini kita mau jahat pun nggak bisa. Coba istri orang lewat cantik, istri orang itu kita ganggu. Apa kata perempuan itu? Hormatilah pakaianmu itu. Pakaian kita mencegah kita berbuat jahat. Betul? Coba bayangkan kalau jam 1 malam saya pakaian begini, pakai jubah, saya jenggot, serban, pakai tongkat, datang ke diskotik. Jam 1 malam, itu langsung yang di dalam diskotik bubar semua. Ada setan. Berarti pakaian saya menentukan, betul nggak? Wajib apa enggak? Enggak, yang wajib menutup aurat. Tapi ini terbaik. Kenapa dihalangi? Ternyata seluruh pendiri ormas Islam se-Indonesia pakai jubah serban. Betul? Jamiatul Khairat 1901, Muhammadiyah 1912, Matlaul Anwar di Menes, Banten 1916, Nahdlatul Ulama 1926. Semua pendirinya pakai jubah serban. Medan Al-Wasliyah 1926,
Ittihadiyah 1934 di Medan pakai serban jubah. 1936 Nahdlatul Wathon di Lombok pakai jubah serban. Persis di Bandung semua pakai jubah serban. Nggak ada satupun pakai cangcut. Kok sekarang orang benci dengan jubah serban? Tega-teganya mengatakan, jadilah Islam tapi jangan jadi Arab. Batukmu. Kok benci sama Arab, ya kan? Apa salahnya Arab? Al-Quran bahasa apa? Nabi Muhammad orang apa? Sholat pakai bahasa apa? Tukar besok. Tuhan nan gadang. Coba tukar. Tukarlah. Mana bisa Islam dipisahkan dengan Arab? Karena Al-Quran bahasa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Quran itu dalam bahasa Arab supaya kamu pakai akalmu bisa ngerti. Paham? Saya udah 34 negara, 35 negara kemarin dengan Korea. Keliling dunia saya. Pakai jubah serban, nggak ada yang benci sama saya. Di Cina orang waktu saya 2005 saya keliling seluruh Cina. Orang Cina sejumpa saya senang sekali. Makan beli mantau roti putih gratis. Dia bilang hanya ocama bin Laden. Senang orang Cina. Nggak ada satupun orang Cina yang marah dengan saya di sepanjang perjalanan. Saya masuk Amerika, nggak diperiksa-periksa. Cepat, langsung. Kemarin Korea ditanya pun nggak. Biasanya ditanya tuh, berapa lama di sini, mau ngapain? Ini nggak. Begitu saya datang, dilihat wajah saya. Mungkin karena mirip sama orang Korea kan. Cepat, udah langsung masuk. Kok di Indonesia, kok sekarang kita terasa ditekan-tekan. Jangan jadi Arab. Jangan jadi Arab. Jadi mau kayak mana? Baca Quran aja mesti kayak Arab, betul nggak? Selain Quran itu huruf Arab, bahasa Arab, lagunya itu harus lagu Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lagu Arab. Menteri Agama mau coba dulu bikin musabaqah tilawatil Quran lagu daerah. Di istana dibikin Quran lagunya lagu Jawa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ketawa semua kalian. Nggak cocok kan? Cocok nggak? Enak? Nggak enak, kayak nyanyikan perkutut aja. Aku duwe manuk perkutut jenenge Badut. Kalau itu cocok, baca Quran kayak gitu gimana? Mau dibikin musabaqah tilawatul Quran lagu daerah. Nanti dari Sulawesi nyanyi Angin Mamiri. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Yang dari Sunda Mano Dadali, alhamdulillahi rabbil alamin. Hebat sekali. Yang dari Sumatera, dari Batak, lagu Sinanggar Tulu. Sinanggar Tulu alhamdulillahi rabbil alamin. Terus jurinya siapa? Krisdayanti. Sontoloyo gue. Itu bukan mau mempersatukan Indonesia, itu mau menghinakan Indonesia di mata seluruh dunia. Islam Nusantara, Islam rahmatan lil. Wali Songo aja pakai jubah serban kok. Pendiri ormas Islam semuanya pakai jubah Apa mereka nggak kenal jas? Kenal. Apa mereka nggak kenal belangkon?
tapi seluruh ormas Islam pendirinya pakai jubah serban. Ini suasana sekarang ini mirip suasana tahun 1960. Suasana ketika ulama-ulama ditekan, difitnah, ditangkap, dipenjara. Buya Hamka sampai minum kencing di penjara. Tapi itulah ulama nggak dendam. Kiai Ma'ruf yang begitu lembut, saya mendampingi beliau 20 tahun. Beliau jadi wakil ketua umum, saya jadi wakil sekjen. Memang nggak pernah keras itu, Kiai itu lembut aja. Nggak setuju pun bilangnya, ya nggak bisa. Begitu. Nah, tapi kan begini-begini Kiai. Iya tapi nggak bisa. Begitulah orang Jawa coba. Kalau saya kan orang Medan, apa kau bilang? Kau bilang nggak bisa kau. Nggak senang kau cekek ke leher kau nanti. Orang Medan ya kan. Kiai Ma'ruf begitu lembut pun diancam-ancam. Diancam-ancam sama pendatang asing mata sipit. Kurang ajar betul. Itu keturunan Sultan Banten, betul. Cicit Imam Nawawi Al-Bantani itu. Bukan orang-orang kecil, pendekar dan ikut memperjuangkan negara ini. Kurang ajar orang. Bikin malu ulama begitu. Ya memang beliau memaafkan, saya memaafkan. Iya memang beliau gitu. Tapi kita kan nggak senang digituin, betul nggak? Seperti itulah tahun 60-an dulu. Buya Hamka di penjara 2 tahun lebih. Sempat minum kencing menurut adik seperguruannya Buya Bakhtiar yang mengazankan saya. Tinggal dengan bapak saya 3 tahun. Almarhum Buya Bakhtiar ini yang cerita. Tapi ketika Bung Karno sakaratul maut, sakit keras, beliau tulis surat minta tolong kepada Buya Hamka untuk menjadi imam jenazahnya kalau Bung Karno wafat. Mau Buya Hamka tahu? Begitulah ulama. Kalau kita coba di penjara 2 tahun minum kencing, terus tiba-tiba yang menjara kita bilang, "Kok aku nek mati, mbok sholat no ya." Betul. Itulah ulama. Itulah ulama. Mau dan dilaksanakan sholat itu. Jadi ulama-ulama ini bukan orang-orang jahat, betul nggak? Kenapa nggak ditakuti ulama-ulama? Bukan kami mau ngerampok bini kalian, betul? Kami satu aja capek. Satu aja capek. Kemarin ke Korea 8 hari, langsung pergi ke Riau, meriksa bank Riau. Kayak saya pemeriksa bank syariah Riau. Pulang dari sana, istri saya ini baru saya mau bawa pulang malam ini coba. Nanti sampai rumah jam 12. Sampai rumah mana bisa ngapa-ngapain lagi, tidur lah. Salah kami kok sampai kami dibeginikan. Nah, ini yang perlu kita pahami saudara. Dan semua yang hadir ini, Pak Camat, ya, Pak Polsek, kami ini nggak berbahaya, percaya. Nggak kepingin kami jadi presiden. Enggak. Jadi camat aja nggak kepingin. Menjadi ustadz aja waktu kami habis kok, betul nggak? Mau ngapain? Mau nambah harta? Umur udah tua. Mau ngapain? Mau nambah istri? Udah tua. Kalau saya kawin lagi sekarang 6 tahun kemudian umur saya itu 60 tahun hampir. Tahu-tahu saya bawa lah anak pakai celana merah ke sekolah. Ya kan? Nah, kata gurunya, cucu yang keberapa mbak? Kun guru mikir anakku, gurunya gini. Nggak ada ambisi kami untuk negara ini, enggak. Kami hanya mau agama jangan ditekan-tekan. Kami mau orang Islam seluruh Indonesia ini beramal menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW 100% supaya masuk surga semua, betul? Itu aja, nggak kepingin saya diangkat jadi apapun, nggak mau saya. Nggak mau, bener. Di MUI ini saya mau kan karena nggak digaji di MUI. Kami satu rupiah pun nggak digaji di Majelis Ulama Indonesia. Bukan digaji kami di MUI, datang orang mandi duit, MUI mandi duit apa? Duit mbahmu. Kami nggak ada duit kan. Keperluan kami 30 miliar, negara cuma bantu 3 miliar, 4 miliar dalam setahun. Kita hidup potong gaji di luaran, nyumbang MUI.
Kantor aja MUI masih numpang, malu nggak kalian? Negara Republik Indonesia 90% Islam, APBN-nya 1.800 triliun, majelis ulamanya sudah 41 tahun, nggak punya kantor. Lebih rendah dari seorang lurah. Lurah punya kantor nggak? MUI nggak punya. Nanti dibilang negara Sontoloyo tersinggung kalian. Negara Pancasila yang menghormati agama, sila pertama ketuhanan Maha Esa, majelis ulama nggak punya kantor. Ini terpaksa saya bicara agak keras karena kita ini dikriminalisasi benar-benar, dianggap ulama ini jahat, makan uang sertifikasi halal 480 triliun. Kalau kami punya duit 480 triliun, Jalan Tamrin itu kami beli semua itu. Hotel Hyatt, ya Hotel Indonesia, betul nggak? Ngapain Cina yang beli, kita dong yang beli, betul nggak? Kantor masih numpang 480 triliun. Kalau duit kami ada segitu, disimpan di mana? Disimpan di bank, ketahuan ada PPATK, betul? Disimpan di kasur, biniku tahu. Mau disimpan di mana duit segitu? Sekarang diminta periksa semua keuangan ustadz-ustadz, Bakhtiar Nasir, Habib Rizik, Kiai Ma'ruf Amin, Teguh Kanan. Saya bilang periksa, periksa. Yang meriksa nangis. Saya nggak punya tabungan di bank, periksa lah. Kalau nggak nangis yang meriksa, Ustaz kondang kok miskin. Kita nggak ada beban hidup ini. Malam ini mati pun kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Datang malaikat maut, mati kita malam ini nggak, saya minta mundur nggak? Apa mundur? Bini cuma satu, anak dua, ya nggak? Datang malaikat maut, ayo pulang yuk, ayo. Nggak takut kalau ada duitku 1 triliun, nggak takut. Tunggu dulu, 1 triliun. Tidak ada, ini fitnah-fitnah yang sengaja dibuat oleh komunis-komunis anti agama. Percayalah kamu semua, bapak-bapak semua, saudara-saudara. Ini negara mau direbut komunis. PKI itu ada 15 juta sekarang sudah ngaku. Karena PKI tahun 1955 pemenang pemilu nomor 4. PNI Masyumi, NU, PKI nomor 4. Anak cucunya itu sampai sekarang berapa puluh juta. Ada yang tobat, ada yang enggak. Bahkan buat buku, aku bangga jadi anak PKI. Kok jadi ke PKI kita ceritanya? Jadi nikmat Allah itu tidak bisa yang paling rendah nilainya harta benda dunia ini. Nikmat Allah yang paling rendah nilainya harta benda dunia. Tapi sayang, orang Islam siang malam mengejar harta benda sampai menggadaikan sholatnya, menggadaikan puasanya, menggadaikan malam siangnya, siang jadi malam, malam jadi siang untuk cari duit. Dipikirnya duit itulah nikmat Allah paling besar. Padahal harta benda dunia itu nikmat Allah memang, tapi yang paling tidak berharga. Orang sanggup meninggalkan istri sampai 4 tahun nggak pulang-pulang demi duit. Pulang-pulang anaknya nambah. Loh, Susi, dulu kan anak kita 2, kok sekarang jadi 3? Kepepet mas, 4 tahun sampai nggak pernah pulang. Sanggup menggadaikan segala-galanya demi duit, padahal duit itu yang paling tidak berharga. Ada yang lebih berharga dari harta benda dunia? Sehat. Ternyata sehat nikmat Allah yang lebih berharga dari kaya, dari harta. Buktinya orang mau membuang hartanya demi sehat. Ada orang dibawa ke dokter sesak napas, seminggu sesak napas. Diperiksa sama dokter, wah sakit apa saya dokter? Bapak ini penyumbatan jantung pak. Bapak harus dibelah jantungnya. Loh, di mana? Rumah sakit harapan kita pak, atau di Singapura. Biayanya berapa? 1 kijang Innova. Saya pak nyari kijang Innova saya itu 20 tahun pak. Sayang saya sama mobil saya pak. Kata dokternya, terserah, kalau sayang mobil gak usah berobat, pulang. Bisa sembuh? Enggak, jiun. Apa jiun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Apa dia bilang? Kalau begitu dokter, biarlah mobil saya jual, biarlah saya nggak punya harta, asal jantung saya sehat. Ternyata sehat lebih berharga dari harta. Tapi hari ini orang mau menggadaikan kesehatannya demi harta, mau menggadaikan nyawanya demi harta, mau menggadaikan segala-galanya demi harta. Bahkan harga dirinya digadainya demi harta. Diperintah-perintah untuk menjalankan kemaksiatan mau demi harta. La ilaha illallah. Padahal harta nggak bermanfaat. Ditanding sama sehat aja nggak ada apa-apanya harta itu. Ditanding dengan sehat aja udah nggak menang. Ada yang penting lagi dari harta dan sehat, yaitu hidup. Buat apa punya harta 1 triliun, sehat walafiat? Ibu mau nggak ibu-ibu punya suami ganteng, sehat walafiat, kaya raya 1 triliun, tapi almarhum? Mana mau nggak? Atau milih bengek, pendek, tonggek, tapi panjang umur? Ayo pilih mana? Dua-dua nggak mau, janda lah kalau begitu. Lebih parah lah. Ternyata hidup lebih berharga dari harta dan sehat. Ada orang bengek, tiap malam istrinya gosok dadanya pakai Akidson. Mas, apa? Udah berapa tahun bengek? 18 tahun 2 bulan. Alah mas, daripada bengek terus bagus mati. Kemblong gila. Lebih baik saya bengek tapi hidup. Ternyata hidup lebih berharga dari sehat. Betul. Sehat lebih berharga dari harta. Ibu mau saya kasih duit 1 miliar malam ini, mau nggak? Tapi matanya dicungkil 2. Mau? 1? Ternyata mata 1 tidak bisa dibayar dengan duit 1 miliar. Sehat lebih berharga dari harta, tapi hidup lebih berharga dari sehat dan harta. Ada orang kaya naik mobil Range Rover, istri keempat, 7 kali lebih cantik dari Angelina Sonda. Badannya kayak gitar beton itu. Naik mobil, tengah jalan dicegat sama sepeda motor, 4 sepeda motor. Minggir! Berhenti. Pilih harta atau nyawa? Pakai pistol, penjahat sekarang pakai pistol. Kalau pakai pisau silet mana takut orang. Minggir! Pistol. Pilih nyawa atau harta? Dia bilang apa? Ambillah semua harta saya, asal nyawa saya jangan diganggu. Ini kunci mobil saya, ini cincin saya, ini kacamata saya, ini topi saya, sepatu saya, celana saya, ambil semua. Ini semua HP saya ambil semua. Asal nyawa saya jangan diganggu. Istrimu, istri pun ambil juga, asal saya jangan diganggu. Ternyata hidup paling berharga, lebih berharga dari istri. Betul? Betul? Oh, betul. Kalau aku enggak. Kalau saya diganggu, saya sih mas sabar. Tapi kalau istri saya diganggu, ku kungfu terus. Tes, gak percaya? Coba tes. Kalau nggak ku kasih jurus kungfu terus. Tapi banyak orang yang ternyata hidup lebih berharga dari segala-galanya. Hidup penting. Tapi ada yang lebih penting nanti daripada hidup. Tapi hari ini orang lupa. Dikirainya duit ini yang paling hebat. Kalau ada duit saya akan hidup bahagia. Omong kosong. Yang punya Chevrolet itu, pabrik Chevrolet itu, mobil Chevrolet, kaya raya itu, matinya bunuh diri dari hotel terjun. Kurang kaya apa? Penyanyi Amerika Whitney Houston yang nyanyi And I will always love you, yeah. Mati. Jangan dipikir yang paling hebat harta. Berapa banyak orang kaya tidak bahagia, tidur aja nggak bisa. Oh,
saya kalau punya mobil saya akan senang. Mana ada, itu tipu. Ini dunia memang perhiasan, tapi perhiasan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Memang dunia mata, dunia ini memang perhiasan, tapi mata'ul ghurur. Perhiasan yang menipu. Saya ingat 1976, saya masih SMP kelas 1. Itu orang kalau punya mobil Mercy 202 S, banting pintunya tuh kayak koboi menang perang. Bangganya punya Mercy waktu itu. Dibanting pintunya tuh. Hebat. Tahun 76. Mobilnya itu build up dari Jerman. Bukan assembling, dibuat dari Jerman langsung. Setirnya kiri. Buatan Jerman asli. Tahun 90 yang masih punya mobil itu nutupnya pelan gini. Takut copot pintunya. Kita lihat gitu, kalau dulu bangka gini. Sekarang turun dari Mercy 202, nutupnya begini. Malu Pak, mobil itu Pak. Minder. Kemarin hebat. Ketinggalan zaman, masuk jalan tol. Trip di gerbang tol terpaksa turun. Keluar, setir kiri, bayarnya tinggal. Aduh. Dulu tahun 76 bangganya bukan main. 96 malu punya Mercy 202. Itulah dunia. Sayang kalau kita menggadaikan agama kita untuk itu. Omong kosong kalau katanya kita kaya pasti bahagia, omong kosong. Justru banyak orang setelah kaya jadi sengsara. Ida Laila sudah memutuskan itu. Seorang penyanyi Melayu dari Surabaya sekarang jadi ustazah. Dia nyanyi tentang hidup bahagia, ternyata waktu miskin dia bahagia. Tatkala ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Bayangin makan sepiring berdua, tidur setikar bersama. Sengsara? Enggak. Betapa bahagianya tuh mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Demi cinta aku pun rela. Bayangin atapnya bocor, tidur setikar bersama, bocor basah berdua. Alangkah bahagia. Pulang ke kampung Lebaran ditutup aja rumah kontrakan, lantainya tanah, dindingnya gede, tepas bambu, atapnya lalang bocor. Ditutup aja, ceklik. Tetangganya nanya, mau kemana Mas? Pulang kampung. Kemana? Tegal. Nah, berapa lama? 3 minggu Lebaran. 3 minggu pulang ke Tegal. Ingat pun nggak sama rumahnya. Tutup. Tetangganya nanya, loh 3 minggu pulang kampung mau nggak dikunci rumahnya? Alah, maling juga masuk, kecewa. Cuman ada tikar botol 1 sama piring plastik 1 Mas. Mau ambil. 3 minggu nggak ingat rumah deh. Tidur di kampung nyenyak, padahal miskin. Bahagia. Kalau hari Sabtu Minggu bantuin istrinya motong singkong, bikin sambal singkong, keripik singkong, dijual di SD Impres. Istrinya keringetan, diambil tisu, dilap, bukan tisu gombal. Sabar saya, abang masih miskin, kerja masih jadi siapa kamu. Istrinya pun enggak apa-apa, saya bahagia, nungsep diketek suaminya. Ternyata miskin bahagia. Siapa bilang sengsara? Ada sengsara. Pintu rumah ditutup aja pulang kampung. Gak lama jadi tim sukses.
tim sukses Ahok. Langsung berubah nasib jadi kaya. Begitu kaya, duit miliaran, ya Allah, langsung bikin kantor rumah gede. Dulu ditutup aja pintu gak dikunci, sekarang ya Allah emasnya 2 kilo, kalung istrinya aja 1/2 kilo, dipakai majelis taklim melet gini. Keberatan kalung. Oh, semua main kunci. Beli lemari jati, emasnya diletakkan dalam laci-lacinya dikunci, lacinya dalam lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumahnya rumahnya dalam pagernya di kebakaran motor. Kemarin nggak main kunci. Udah kaya, bahagia hidup, bisa tidur nyenyak, malah nggak tidur, takut maling. Udah semua dikunci, masih pakai satpam. Satpam setiap jam mukul lonceng, ting jam 1, ting ting jam 2, ting ting jam 3. Tidurnya enggak. Satpamnya mukul, ting, bangun dia. Sini kamu. Ada apa bos? Berapa kali kamu mukul? Sekali bos. Jam berapa? Jam 1. Jam 1 gundulmu. Jam 2 tahu. Oh rupanya satpamnya tidur. Dia nunggu lonceng. Kaya bukan bahagia, enggak. Waktu miskin bikin keripik singkong Sabtu Minggu, bantu istri jualan di SD Impres. Begitu kaya Sabtu Minggu gak pernah pulang. Istrinya nangis, tiada kusangka, tiada kuduga, berubah cinta setelah kau kaya. Betapa tega hatimu, oh kasih, cintaku engkau khianati. Sabtu Minggu gak pulang lagi. Istrinya telepon, Mas kering, halo Mas, kok Sabtu Minggu gak pernah pulang lagi sih Mas? Dulu pulang, sekarang nggak pernah pulang. Bu, saya udah kaya bu, jadi direktur, saya ini sibuk bu, banyak kerjaan, saya ini turne bu, turne. Istrinya bilang, oh ya udah hati-hati kalau turne ya mas. Iya, matiin. Selingkuhannya nanya di sebelah, turne gua apa sih mas? Turu kono turu ke. Allah tidak letakkan kebahagiaan pada harta, dan Allah tidak letakkan kesuksesan pada harta. Kalau harta ukuran sukses, Qarun lah paling sukses. Saudara sepupu Nabi Musa, Qarun, orang Indonesia bilang apa? Karun. Itu paling sukses kalau ukurannya harta. Sebab manusia paling banyak emasnya Qarun. Saking kayanya dikarnavalkannya keliling kota. Karnaval tuh pertama kali yang melakukannya Qarun. Maka saya nggak mau ikut karnaval. Karnaval itu kerjaan Qarun. Dibawanya hartanya keliling kota sampai orang semua tercengang. Wih, itu kerjaan Qarun. Saking hebatnya. Tapi nggak terima, ditelen tanah. Sama harta-hartanya ketelen tanah. Sampai sekarang kalau kita gali sumur, dapat emas dalam tanah disebut dapat harta Qarun. Mulia dia? Enggak, hina dunia akhirat. Kenapa dia nggak punya iman? Hina dunia akhirat. Sampai akhirnya nggak ada orang mau dipanggil Qarun. Siapa orang paling kaya di Tapos ini? Saya. Oh, bapak lah Qarunnya. Tabok, menghina kau ya, menghina kau ya, menghina. Dan tidak ada ibu-ibu melahirkan. Udah lahiran aja bu, udah. Apa laki-laki? Laki-laki. Namanya siapa? Biar ngambil berkat Qarun. Gak ada sinting ibunya. Ukuran kebahagiaan, ukuran kesuksesan bukan harta. Hari ini kita memburu harta sampai menggadaikan harga diri, sampai jual agama supaya dapat harta. Innalillahi wa inna ilaihi. Harta penting, tapi sehat lebih penting. Sehat nikmat Allah yang penting, tapi hidup nikmat Allah lebih penting.
Hidup nikmat Allah paling penting, tapi yang lebih penting dari hidup adalah iman. Apa? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman, apa gunanya? Gak ada gunanya. Mati kafir gak punya iman, gak ada gunanya. Begitu masuk kubur ditanya 4 kalimat. Man rabbuka? Siapa Tuhan yang kau sembah? Malaikat Mungkar Nakir sekali kepruk 70 hasta tenggelam dalam tanah. Itu jalan layang itu saya perhatiin. Tiangnya itu kan gede itu. Palunya kan palu elektronik itu. Gede itu gak sebesar tiang itu. Bum, bum. Saya lihat cuma masuk sejengkal. 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 Kalau Mungkar Nakir 70 hasta. Dan main-main. Yang ditanya apa? Man Rabb? Siapa Tuhan yang kau sembah? Kalau kita siang malam menjaga sholat, mulut kita akan mengatakan Allahu Rabbi. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan Allah. La ilaha. Tanya kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW itu yang hidupkan sunnahnya siang dan malam. Ma imamuka? Kitab apa yang menjadi pedoman hidupmu? Ayo. Majalah Kompas kah? Majalah Tempo kah? Metro Tipu kah? Apa yang kau? Kalau Quran kita akan bilang Al-Qur'anu imami. Quran adalah imam saya. Itu ditanya di kubur hari ini, kita Quran ini kita yakin apa enggak ini Quran ini kalam Allah? Yakin enggak? Kenapa ditapi-tapikan? Sekarang berapa banyak orang Quran ditapikan? Memang menurut Al-Quran memilih pemimpin itu harus orang Islam. Tapi tuh, Quran kok ditapikan? Ini kan negara Pancasila. Terus kalau Pancasila kenapa banyak? Bukankah di negara Pancasila ini orang-orang dijamin untuk menjalankan agamanya? Betul nggak? Lah Islam 30 ayat lebih di Quran suruh kita pilih pemimpin adalah pemimpin Muslim. Kita laksanakan ajaran Quran itu. Dilarang apa enggak? Jadi kok ditapi-tapikan? Saya orang Islam, saya akan pilih pemimpin Islam. Salah nggak? Memang Quran bilang begitu, tapi loh kok Quran ditapikan? Nanti dikeprok kepalamu di kubur baru kau tahu. Kita apa yang kau pegang? Quran, tapi Quran kok ditapi-tapikan? Kalau sudah Quran sami'na wa ata'na. Sudah. Pertanyaan keempat, ini paling seru. Man ikhwanuka? Man ikhwanuka? Siapa temanmu? Siapa temanmu? Kita jawab, teman Ahok. Di sana mana bisa bohong, ya nggak? Sana nggak bisa bohong. Bisa bohong di kubur? Nggak bisa. Di sini bisa lah bohong. Pandailah kau menipu. Di sini lidahmu bercabang, silakan. Di sana nggak bisa. Dan hidup ini hanya sebentar, betul nggak? 60-70 tahun mati. Ada yang lebih 70, udah setruk. Saya tanya yang hadir sini, ada yang umur 70 juga, tunjuk tangan. Depan nggak ada, depan nggak ada, belakang ada, nggak ada. Berarti udah game semua. Ada yang umur 80? Nggak ada. Memang kata Nabi umur umatku hanya 60-70 tahun. Ma baina sittin wa sab'in. Inilah yang perlu kita mau jaga sampai mati nih. Nikmat iman nggak main-main, Pak. Siapa mengucapkan la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa mengucapkan la ilaha illallah berhak masuk surga. Ditimbang di amal, berhak ditimbang amal. Siapa udah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berhak berdiri di timbangan amal.
tinggal nasib timbangan aja. Fa amma man faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal banyak baiknya, jahatnya banyak, tapi baiknya lebih banyak. Jahatnya 1000, baiknya 1001. Setelah ditimbang masuk surga. Lumayan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ditimbang amal jahatnya 1000, baiknya cuma 999. Apa boleh buat masuk neraka dulu? Sebentar lah. Mungkin 2 tahun. Nggak ada jaminan kalau ucap la ilaha illallah langsung masuk surga, nggak ada jaminan. Tergantung amal solehnya. Betul? Makanya kita harus tukar di akal kita. Siapakah orang baik? Nah, kita keliru menilai orang baik. Kita anggap orang baik adalah orang yang tidak pernah berbuat jahat. Mana ketemu? Nggak ada. Kata orang Melayu, tidak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tidak ada insan yang tidak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Selain itu salah juga. Siapa orang baik? Orang yang nggak pernah salah. Mana ada? Quran tidak bilang begitu. Quran bilang orang baik adalah orang yang kalau ditimbang amalnya lebih banyak baiknya dari jahatnya. Banyak jahatnya 1000, tapi baiknya 1001. Dia orang baik apa orang jahat? Baik. Itu konsep Quran. Kita hari ini buang Quran pakai akal. Orang baik 10 tahun, sekali salah kena bentak langsung. Percuma kau sudah naik haji. Loh, haji kok percuma? Kau bohong kemarin kau. Gak ada gunanya kau sholat. Loh, jadi kalau gitu bohong sekalian gak sholat gitu. Hei, manusia yang sempurna tidak ada. Orang baik adalah orang yang baiknya lebih banyak dari jahatnya. Paham? Orang jahat bukan orang yang jahat dari lahir sampai mati jahat terus. Mana ada? Orang jahat orang yang jahatnya lebih banyak dari baiknya. Nggak ada orang yang dari lahir jahat sampai mati. Kalau ada orang dari lahir jahat terus sampai mati, itu bukan manusia, itu iblis. Kalau ada orang dari lahir baik terus sampai mati baik, itu bukan manusia, itu malaikat. Kalau namanya manusia kadang baik kadang jahat. Putusan akhir ditimbang di timbangan amal. Paham? Paham? Itu kalau orang beriman. Kalau orang bertakwa beda. Sebab surga uiddat lil muttaqin. Surga dijanjikan Allah untuk orang bertakwa. Orang beriman dijanjikan berdiri di timbangan amal. Kalau banyak amalnya masuk surga, jahatnya banyak masuk neraka. Sampai lunas dosanya lebih banyak baiknya baru masuk surga. Tapi kalau orang bertakwa enggak ditimbang amal. Karena surga untuk orang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa masuk surga serombongan. Satu rombongan 70.000 orang. Rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi 70.000. Setelah itu rombongan kedua 70.000, rombongan ketiga 70.000. Rombongan pertama umat Rasulullah bersama Rasulullah SAW 70.000 orang. Kira-kira kita dapat nggak? Rombongan pertama bersama Nabi kira-kira dapat nggak? Insya Allah. Sahabat Nabi aja 124.000. Dan itu tidak diperiksa. Tidak diperiksa. Orang beriman diperiksa amal. Kafir nggak diperiksa amal. Tapi orang bertakwa tidak diperiksa amal, langsung digiring masuk surga. Kenapa? Karena lihat wajahnya saja malaikat sudah tahu ini orang soleh. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, kupingnya bercahaya, kepalanya bercahaya. Bekas sujudnya bercahaya, bekas wuduknya bercahaya. Saya baru tahu kenapa anggota wudhu itu muka, tangan, kepala, kuping, kaki. Karena itulah yang tidak dibungkus baju, sehingga di hari kiamat mencorong kayak matahari, terang. Kalau malaikat di hari kiamat bercahaya wajar, malaikat dari nur, betul nggak? Malaikat dari cahaya. Nah kita dari tanah tiba-tiba bercahaya kayak malaikat.
Apa nggak bingung malaikat itu? Panjenengan sinten? Kula niki umat Kanjeng Rasul. Oh nggih. Moro raine. Oh nggih. Umat Kanjeng Rasul. Niki bekas wudu. Oh masyaallah. Panjenengan ajeng teng pundi? Kula ajeng teng surga mawon. Oke, monggo. Ada pintu khusus babus sholah untuk orang yang menjaga. Malaikat bisa bahasa Jawa nggak? Enggak. Bisa. Mana hadisnya? Anda nggak usah nanya hadis lah. Kita ini bukan ahli hadis, kita ahli hadas. Bentar-bentar berhadas besar, bentar-bentar berhadas kecil, ya nggak? Nggak usah pakai hadis pun yakin kita malaikat bisa bahasa Jawa. Kalau saya menceritakan aib kawan kami pakai bahasa Jawa berdua, kira-kira malaikat nulis dosanya nggak? Nulis nggak? Berarti ngerti. Kalau nggak kan dia bingung ngomong-ngomong. Gitu aja kok repot. Kalau bekas sholat, bekas wudhu bercahaya, jadi nggak perlu diperiksa. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabahi yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa dapat catatan amal tangan kanan, dia akan masuk surga dengan pemeriksaan yang enteng. Lihat wajahnya udah tahu. Bekas wudhu cahaya, bekas sujud dua telapak tangan, dua dengkul, dua ujung kaki cahaya. Kalau puasa nggak bercahaya. Saya nggak dapat hadisnya. Orang berpuasa bercahaya nggak ada. Kalau bekas sujud, bekas wudhu bercahaya, iya ada hadisnya. Tapi bekas puasa bercahaya tidak ada. Jadi dari mana malaikat tahu dia ahli puasa? Sedangkan ahli puasa ada pintunya khusus, babur royan, pintu arroy. Kata Nabi, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rahil misk. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di dunia, indallah, nanti di sisi Allah di hari kiamat, lebih harum dari minyak kasturi. Jadi orang ahli puasa itu Senin Kamis, puasa Daud, tengah bulan, dikit-dikit puasa, dikit-dikit puasa. Itu nanti di hari kiamat ketemu malaikat di hari kiamat, cukup ngasih salam aja, assalamualaikum, keluar dari mulutnya bau harum. Malaikat langsung, waduh harum. Panjenengan sinten? Umat Kanjeng Rasul. Oh, ajeng tuh suka mawon. Nggih, rajin poso. Loh, kok ngerti? Monggo niki pintune. Babur royan, pintu orang ahli puasa. Dahsyat enggak? Itu hebatnya orang beriman. Orang beriman ini satu amal kecil aja manfaatnya sampai ke langit. Kata Nabi, man tawaddo'a bi ahsanil wudu', di hadis Muslim, Sahih Muslim. Barang siapa berwudu dengan sempurna, kharajat khotayahu min jasadihi, berguguranlah dosanya dari tubuhnya. Hatta min tahti ajari, bahkan dosa yang dari bawah-bawah kukunya bersih, dicuci air wudunya. Sehingga nggak ada lagi dosa yang tinggal di tubuhnya, dicuci bersih air wudu. Makanya maling, itu dalam Islam ini bisa dilihat, muka orang berdosa apa enggak tuh bisa dilihat. Coba jejerkan maling sama kiai sebelah-sebelahan. Tahu nggak kita yang mana maling, mana kiai? Sama nggak wajahnya? Kalau sama berarti kiainya maling. Tidak mungkin sama. Orang yang rajin berwudu makin tua wajahnya makin bercahaya. Biarpun keriput, umur 80 keriput. Saya pernah lihat nenek-nenek, saya mengajar. Dari sekian banyak, yang satu itu bercahaya sendirian. Sehingga saya selesai ceramah, saya bilang sama panitia, coba panggil itu nenek itu. Udah tua, berapa tahun umur nek? 80. Tapi wajahnya bercahaya. Saya tanya, nenek rajin sholat? Belum pernah singkat. Dari berapa umur berapa? Umur 5 tahun. Mana bisa kita lawan 75 tahun dia berwudu 5 kali sehari, sholat lagi, belum lagi tahajudnya, duhanya lagi, witirnya. Mana terlawan kita, wajahnya bercahaya. Makanya kalau milih pemimpin itu kan fotonya dipasang, lihat beneketek apa enggak ini, kita dilihat itu.
Gunanya dipasang foto itu supaya kita bisa lihat yang mana ada nurnya, yang mana yang kayak foto cakil. Kelihatan itu. Ngelihatnya baca selawat. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lihat tiga foto itu. Nanti kelihatan tuh yang tengah keluar cakilnya. Nggak percaya tes. Aku kan berani bilang udah ku tes. Keluar cakil. Orang bertakwa, orang beriman tuh kalau beramal sedikit, wudu seluruh dosa bersih. Kalau habis wudu dia baca syahadat tapi habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibuka Allah, futihat lahu abwaabal jannati tsamaniyah, dibuka 8 pintu surga oleh Allah. Orangnya belum mati, masih di dunia ini, pintu surga dibuka. Pakai apa? Pakai wudhu sempurna ditambah 2 kalimat syahadat. Siapa yang melakukannya? Orang Islam, orang beriman. Kalau nggak beriman, buat apa dia wudhu? Begitu orang beriman wudhu, gugur seluruh dosa. Begitu dia syahadat habis wudhu, 8 pintu surga dibuka. Dan dia boleh masuk dari mana pun. Ya udah Pak Kiai, saya kalau gitu wudhu aja, nggak usah sholat. Ya nanti di akhirat lihat aja pintunya, jangan masuk. Wudhu kan mau sholat, ya kan? Masa wudhu mau macul? Begitu hebat orang beriman. Orang beriman mengucap satu subhanallah. Subhanallah, tumbuh satu pohon di surga. Yang besar batangnya itu tidak selesai dikelilingi kuda tercepat 70 tahun. 70 tahun dikelilingi kuda, nggak selesai satu putaran, saking gedenya. Itu yang mengerjakan satu orang beriman. Subhanallah, tumbuh satu pohon. Sekarang semua bilang subhanallah. Bapak ibu semua dapat satu pohon. Saya dapat satu hutan. Kan saya yang suruh. Itu hebatnya orang berdakwah, ya nggak? Bilang sekali lagi, subhanallah. Semua dapat 2 pohon. Saya dapat 2 hutan. Itu hebatnya kiai. Dai-dai itu hebat, semua muridnya sama dia pahalanya. Tiba-tiba dihit pula sama Ahok. Anda ngotot tadi mengatakan begini, saya akan permalukan satu-satu. Kalau aku digitukan, untunglah bukan saya saksi ahli. Luar biasa ini orang. Kok berani gitu di Indonesia ya? Dulu paling takut Cina itu, ya enggak? Cina itu kalau ini sama kita tengok itu langsung mengkeret. Sekarang mentengkelek. Apa ini negara jadi ini? Susah. Kita orang beriman. Kita ini tinggi di sisi Allah, betul? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kamu itu derajatnya paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah. Betul. Orang beriman buat amal kecil aja hasilnya gede. Kalau dia baca Quran, Alif Lam Mim, dapat pahala 30, 1 huruf 1 pahala. Baca Quran 1 huruf, kata Nabi 1 pahala. Hasan Sohih riwayat Imam Tirmidzi. Nun 10 pahala. Shadaqallahul azim. Kamu kok cuma baca itu? Nabi aja seneng kok kau malah marah. Apa kau nabi baru kau turun di tapos kau? Kau Nabi bilang man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihil hasanah. Siapa baca Quran 1 huruf dapat 1 hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 hasanah dibayar 10 pahala. Nun kan 1 huruf. Nun. Shadaqallahul azim. Nabi bilang dapat 10 pahala. Orang sekarang ini kadang-kadang bencinya sama orang Islam. Orang baca Yasin marah. Yasin bid'ah, ahli neraka. Masa baca Yasin masuk neraka?
Gak usah pakai hadis, pakai akal aja, akal gak terima. Di hari kiamat dikumpulkan dua rombongan, satu rombongan 1.000.000 orang, satu rombongan 1.000.000 orang, digiring masuk neraka dua-dua. Yang satu rombongan ini nanya, "Ya malaikat, kok kami masuk neraka? Apa salah kami?" "Karena dulu kamu tiap malam Jumat baca Yasin." Masuk neraka. Terus satu rombongan lagi masuk neraka juga di sampingnya, bareng jajar gitu. "Kalian masuk neraka apa salahnya? Kami berzina." "Oh, kalian yang masuk neraka 1 juta ini rajin berzina." "Kami tiap malam Jumat zina." Terus yang 1 juta ini nanya, "Kamu semua masuk neraka zina juga?" "Bukan, kami rajin baca Yasin." "Kalau begitu zina aja." Bareng gua capek-capek baca Yasin ke neraka juga. Akal aja nggak nerima, betul nggak? Mana ada orang baca Yasin masuk neraka? Nggak usah 83 ayat, 2 huruf aja. Bismillahirrahmanirrahim, 190 pahala. Yasin, Sadaqallahul azim, 210 pahala. Mana dia yang bilang Rasul, hadisnya Hasan Sahih. Kamu bilang masuk neraka, berarti kamu nabi baru ya? Jangan lebih pandai dari nabi. Ya tapi kenapa harus malam Jumat? Ya kita jawab, kalau malam Jumat kenapa? Susah ya kan? Ada rupanya larangan baca Yasin malam Jumat. Ini kadang-kadang orang-orang ini, udahlah musuh-musuh kita gebukin kita, orang Islam ikut gebukin kita juga. Ini kita harus jaga, hebat amal orang Islam. Senyum aja pun berpahala. La tahqiranna dengan ma'rufi syai'an. Jangan anggap remeh dengan kebaikan walau kecil. Wa antalqu akhaka biwajhin talqin. Walau sekedar melemparkan sebuah senyuman kepada sahabatmu. Inilah yang pahalanya paling kecil. Kalau 1 kali senyum pahalanya 1 zarrah. Kalau 1 hari 1000 kali senyum kan lumayan juga. Nggak bayar lagi ya nggak? Senyum itulah amal yang paling ringan, nggak bayar, betul nggak? Pahala dihitung sedekah. Kebiasaan bersedekah sifat yang mulia bagi yang berharta dengan harta, boleh juga dengan tenaga. Senyum itu juga sedekah. Senyum sedekah. Kalau istri senyum sama suami, itu sedekahnya setahun ibadah sunat. Suami pulang kerja, istrinya nunggu di depan pintu senyum. Ya Allah, setahun ibadah sunat. Coba kalau perempuan gelar sajadah, zikir setahun nggak berhenti-berhenti, tumbuh jamur di bibirnya. Ini dengan 1 senyuman yang menjambut suami pulang. Setahun ibadah sunat. Tapi hari ini perempuan senyum tak mau. Suaminya aduh kadang-kadang sedih suami. Jual es di Sukabumi sana, es krim. Dipukul itu dipikul. Tung 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 dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hujan dari pagi sampai sore. Enggak laku es krim. Mana ada orang mau makan es krim hujan? Di Sukabumi pula. Pulang-pulang ke rumah keringetan, istrinya nunggu depan pintu, bukan senyum, galak pula tuh. Duitnya mana? Kata suaminya, kagak ada. Nggak ada apa? Main judi? Bukan. Duitnya kemana? Nggak laku. Tadi dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore hujan, es krim nggak laku. Goblok! Udah tahu musim hujan jual es krim. Ini laki langsung stroke ini. Kok begitu sih sama suami? Baik-baik kenapa? Coba kalau dia sambut senyum, suaminya langsung nangis. Kok nangis mas? Es krim gak laku. Kok gak laku? Udah lama nggak apa-apa, sabar aja. Baru kali ini kok nggak bawa uang, masya Allah. Senyum, duduk mas. Kita makan apa malam ini bu? Tenang, kita makan es krim.
dingin bu masa makan es krim. Nanti saya panaskan es krim. Kalau punya istri begini, subhanallah. Kalau istri udah baik begini di maju juga memang sontoloyo lah. Kalau beginilah baik istri, masya Allah, ini istri ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau istri solehah begini, ini lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Ad-dunya mata wa khairul mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan kata Nabi, tapi perhiasan yang terbaik dari seluruh dunia adalah wanita yang solehah. Dan kita kalau istri kita solehah, kita soleh, kita masuk surganya kalah lebih dulu istri kita 500 tahun. Kita soleh, istri soleh, masuknya nggak bareng-bareng, duluan dia 500 tahun. Hadis mengatakan begitu, Quran bilang begitu. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa dapat catatan amal tangan kanan orang yang takwa, dia masuk surga dengan pemeriksaan yang enteng, dan dia menjumpai istrinya di surga dengan perasaan gembira. Jadi istrinya udah di istana dulu, kata Nabi 500 tahun. Istrinya itu dimandikan di sungai surga, Nahrun Hayah. Kulitnya yang hitam jadi merah jambu, yang keriput jadi gadis umur 17 tahun. Nenek-nenek minta maaf, tidak boleh masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Tidak bisa. Nenek-nenek harus dimandikan di sungai Nahrun Hayah, dijadikan gadis abekaro, perawan selama-lamanya. Umur 17 tahun, dipakai baju sutra hijau 70 lapis, ditidurkan di tempat tidur dari yakut merah, pintu istananya dari jamrud sebesar kuku aja harganya bisa 200 juta, sebesar pintu berapa triliun. Istrinya mandi dengan mandi surga harum-haruman, baju sutra 70 lapis, tidur di tempat tidur yakut merah, miring ke kanan menyambut suaminya datang. Sabah minahe koce hokahe. Wah, ini orang beriman. Baru suaminya datang 500 tahun kemudian, ketemu bidadari penjaga surga, dia mangap 70 tahun. Hah? Begitu cantiknya bidadari penjaga taman. Kata Nabi, kalau dinampakkan wajah bidadari ke dunia beberapa saat saja, pingsanlah seluruh laki-laki sedunia. Kiai sama. Kiai sama pingsan. Habis bangun pingsan, dikasih makan nggak mau, minum nggak mau, tidur nggak mau ngapain? Mau mati, mau jumpa bidadari. Makanya bidadari nggak boleh nampak wajahnya ke dunia. Nggak selamat kita kalau nampak. Dan bidadari itu harum kalau dia meludah ke laut, harum air laut sampai hari kiamat. Bedanya sama istri kita. Kalau kita pulang malam diludahinya, 7 hari masih terasa baunya. Begitu bidadari, itu baru bidadari taman, mangap kita. Hah? Disentuh bahu kita, Mas. Kamu istri saya? Bukan Mas, pelayan. Istri saya mana? Udah nunggu 500 tahun yang lalu. Lari-lari dia ke istana, dia buka pintu kamar. Istrinya miring ke kanan, dia mangap 4.900.000 tahun. 70 kali lebih cantik dari ratu bidadari. Disentuh istrinya, Mas. Kowe sapa? Aku bojomu Wagiem. Kowe Wagiem? Iya Mas, bojomu Wagiem. Loh biyen kowe nang dunia ku kan pendek tonghe pesek elek to. Loh nafsu kemana wong elek Mas. Ya Allah Wagiem, kowe kok ayu kaya ngene kowe. Baju sutra 70 lapis, tapi kalau suaminya memandang, tembus ke jantungnya. Bisa kelihatan jantung istrinya berdenyut menyebut nama suaminya. Bejo, 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 bejo. La yasma'una fiha lagwaw wala
kidzaba. Di sana nggak ada dusta di antara suami istri penduduk surga, tidak ada dusta. Kalau di sini dusta, apalagi seniman, pendusta aja kalau seniman. Bila kamu di sisiku, hati rasa rindu. Kayak betul aja padahal bini 4. Di sana wala kidzaba, tidak ada berdenyut jantung istri menyebut nama suami. Betul. Mau masuk surga? Takwa. Jangan jual agama. Biar kita melarat, asal kita tetap berdiri atas agama. Lebih baik mati kelaparan daripada makan duit haram, apalagi duit jual agama. Apa hidup ini? Makan sepiring, betul. 2 piring dan dilarang dokter. Kena diabetes lu motor. Gak berani makan 2 piring. Tadi makan enaknya bukan lain di tempat Pak Bambang, nasi kebuli. Kalau aku turut-turut mau makan 2 piring, tapi mana berani. Wong lauknya kambing. Makan 2 piring kambing 3 potong, pulang nanduk. Mau puas-puasan di surga, betul nggak? Di surga mau makan apa aja boleh, betul? Orang paling miskin di surga bidadarinya 70.000. Kalau mati syahid bela agama, bidadarinya 2,5 juta. Dan itu bisa dibariskan semua. Baris KPR. Kenapa kan? Arab tangguh. Hebat. Lemes, tidak lemes. Damam, mau aja. Sebab penduduk surga begitu masuk surga, di depan istana surga sudah dikasih minum 1 botol. Botol minuman obat kuat. Lo nggak percaya? Itu tutupnya itu dari minyak kasturi, minyak misik. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka dikasih minum, mau ke surga? Ya, di istanamu itu udah nunggu istrimu 1, bidadarimu 2,5 juta. Kalau kamu model begini loyo. Nah, minum. Baru. Di sini mana bisa puas-puasan, di sini ala kadar. Kalau di sana bisa puas-puasan. Kalau di sini istri 1 pusing, istri 2 pusing, istri 3 pusing, istri 4 begini jalannya. Kenapa? Bukan tempat puas-puasan di sini. Mau puas-puasan di mana? Di surga. Sini dia ala kadarnya aja. Makan tuh enaknya cuma di sini. Sampai sini. Udah lewat sini udah nggak ada rasa. Besok pagi keluar udah menjijikkan. Betul? Itulah dunia. Seperti kotoran manusia di atas rumput hijau, kata Nabi. Tujuan kita akhirat lah, insya Allah ya. Nah, oleh karena itu kita jaga iman dan sayangi orang beriman. Harga orang beriman lebih berharga dari seluruh alam jagat raya. Bintang, matahari, planet-planet, tambah semua galaksi-galaksi. Ditimbang dengan 1 orang beriman, di sisi Allah lebih berat orang beriman dari seluruh alam jagat raya ini. Hadisnya Sahih Muslim. La taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada 1 orang beriman yang mengucapkan dengan lidahnya Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha. Kiamat nggak datang. Dalam hadis Sahih Muslim yang lain, nanti orang beriman ini mati kena sambar angin dingin. Ada angin sejuk yang menyambar dada-dada orang beriman, mati semua. Tinggal 1 orang yang hidup di padang Arafah. Padang Arafah sudah hijau, air sudah mengalir jernih. Satu-satunya orang beriman, udah nggak tahu sholat, udah nggak tahu puasa, udah nggak tahu zakat, sudah tidak tahu syariat Islam. Dia cuma taunya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuma tahu itu aja. La ilaha. Hukum syariat sudah musnah. Tapi Allah hargai, tidak kiamat selagi orang itu hidup. Orang itu nanti satu hari menggembalakan kambing di padang Arafah, datang singa
memakan kambingnya, dilawannya pakai tongkatnya, berantem sama singa, dia kalah, dia mati. Hari itu dia mati, hari itu seluruh jagat raya dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Jijik Allah lihat alam semesta ini kalau tidak ada satu orang beriman di atas dunia. Ngerti harga orang beriman? Ngerti? Jadi jangan sembarangan sama orang beriman. Kalau orang beriman nangis, doa sama Allah, 7 keturunan kita pasti dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesialan kita. Mau ngumpet di mana kita kalau nyakiti hati orang beriman? Menyakiti hati orang beriman lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Tahu? Menyenangkan hati orang beriman lebih berharga dari membangun sebuah Ka'bah. Ka'bah dihancurkan bisa dibangun lagi. Hati orang beriman dihancurkan sampai mati tidak bisa diperbaiki lagi. Tahu? Memang orang beriman pemaaf, kiai-kiai pemaaf, tapi Allah tidak maaf. Siapa mengganggu waliku, kata Allah, aku menyatakan perang kepadanya. Jangan main-main. Kalau Allah mau merangi kita, mau kemana kita ngumpet? Tunggu dalam berapa waktu ini. Siapa-siapa yang menghina ulama, kalau enggak nasibnya sial, lihat, saksikan ini malam ini. Allahu Akbar. Nah, ini aja saya pesankan sampai sini aja lah. Kita jaga persatuan kita ya. Kalau ulama bilang ikut aja Allah, kami nggak minta apa-apa. Kami minta kita ini untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Kalau cinta negeri kita semua cinta insya Allah ya. Kita tidak akan berontak, betul nggak? Maka waktu acara 212 dituduh makar itu menyakitkan perasaan kita itu. Mau makar apa? Orang mau sholat kok makar? Nggak ada yang bawa senjata, betul nggak? Cuma bawa sajadah sama tasbih, betul nggak? Kita rapat waktu itu. Kalau kumpul jutaan orang, mobil untuk wudhu cuma 10, bagaimana? Ya kita minta sama Allah supaya turun hujan. Ustaz Arifin suruh doa, ya Allah turunkan hujan, turun hujan. Kalau nggak hujan, 10 mobil yang datang 7 juta, wudhunya 4 bulan nggak selesai. Bagaimana mau sholat Jumat? Kita memang serahkan sama Allah. Kita nggak ada makar, nggak ada. Dibilang makar kan luar biasa. Rupanya makar itu udah tukar arti. Baru saya tahu rupanya makar udah bertukar artinya. Mau tahu arti makar yang baru? Mau tahu? Makar negeri ini. Makar lagi. Makar negeri ini. Apakah makar itu? Makar itu makan ayam bakar. Tuh. Nah, nanti tanggal 11 bulan 2 ada aksi. Kita mau long march dari kantor DPR ke istana. Yang masih muda ikutlah. Yang udah tua zikir. Kalau duitnya banyak bantu duit. Ibu-ibu bantu doa. Jangan ada satupun yang mencibir. Karena ketika agama dicaci kita hanya punya 2 pilihan. Tidak ada pilihan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai kamu orang beriman, jadilah kamu pembela-pembela agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Seperti dulu Nabi Isa ketika dihinakan oleh orang-orang Romawi, Nabi Isa bertanya kepada murid-muridnya kaum Hawariyun, man ansari ilallah, siapa di antara kamu yang mau menolong agama Allah? Qala al-hawariyun, berkata murid-murid Nabi Isa kaum Hawariyun, nahnu ansarullah, kamilah yang membela agama Allah. 12 murid Nabi Isa mengajak seluruh Bani Israel untuk bangun membela agama melawan orang Romawi. Apa kata Allah di ujung ayat? Fa'amanat ta'ifatum min Bani Israel. Sebagian orang Israel beriman dan bangun membela agama. Wa kafarat ta'ifah.
sebagian lagi mengingkari perintah nabinya dan malah membela penghina agama. Dua aja, bangun bela agama atau bela penghina agama. Nggak ada yang ketiga. Taifatun salisa nggak ada. Kalau saya tidak, saya netral, saya tidak bela sana, tidak bela sini. Kalau Anda tidak bela sana, tidak bela sini, berarti Anda bela sana. Pasti bela sana. Dari mana Tengku Zulkarnain tahu siapa yang tidak bela sini? Walaupun mulutnya bilang netral, pasti bela sana. Karena Nabi bersabda dalam hadis Sahih Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau kau lihat kemungkaran, wajib kau tukar dengan tanganmu. Betul? Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Kalau nggak mampu dengan kekuasaan, denganmu bengok-bengok, pakai Twitter, pakai surat, pakai ini, pakai itu. Saya tidak setuju. Fa in lam yastati, kalau nggak mampu dengan kuasa, dengan mulut nggak mampu, fa bi qalbihi, dengan hati. Dzalika at'aful iman, membenci penista agama dengan hati adalah iman yang paling lemah. Iman tapi paling lemah. Kalau nggak benci, saya sih nggak mihak sana dan saya tidak mihak sini. Saya di tengah-tengah. Nggak ada, kau pasti di sana. Begitu. Dan kalau kita melihat kemungkaran, mungkar yang paling besar penghinaan terhadap agama. Mungkar itu dosa besar yang merugikan orang. Jual narkoba mungkar, bunuh orang mungkar, memperkosa orang mungkar. Tapi menghina agama itu al-baghyu, lebih besar dari mungkar. Menurut Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Fakhrul Razi. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Apa itu al-baghyu? Baghyu itu dosa besar yang menghina agama. Kamu harus bangun bela. Kalau kita hanya benci dengan hati, agama kita hancur. Saya kasih contoh sebelum saya tutup ini ceramah. Saya menjemur padi di depan rumah. Saya duduk pakai kursi menunggu padi saya supaya padi saya tidak dimakan ayam. Tiba-tiba datang ayam tetangga 200 orang makan padi saya. Ayam tetangga 200 makan padi, saya benci lihat ayam itu. Kau makan padi. Satu harian benci, apa yang terjadi? Habislah padi dimakan ayam. Cuman benci aja lihat ayam. Paling tidak pakai mulut. Kalau pakai mulut ada manfaat sedikit. Datang ayam 200 ekor, kita usir. Dia loncat. Beberapa menit datang lagi pelan-pelan ayam makan. Kita usir. Yang kedua dia loncat sedikit. Habis itu dia balik makan lagi. Usir yang ketiga. Cuma noleh aja. Yang keempat, cuman begitu doang. Dia makan habis pagi. Bagaimana caranya supaya dia nggak balik lagi? Bangun dari tempat duduk kita. Kejur-kejur tuh ayam. Habis itu duduklah kita sampai sore, balik lagi ayam. Mana berani ayamnya udah kena usir begitu. Paham? Jadi kalau lihat kemungkaran itu cuma itu jalannya. Ayat ini ditutup dengan sangat mengerikan. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Dan Allah akan memenangkan pembela agama meskipun mereka kelompok orang lemah-lemah, gembel-gembel, guru-guru, kiai-kiai, santri-santri, buruh-buruh, pelajar-pelajar. Allah akan zahirkan kemenangan bagi pembela agama. Yang di sebelah sana, menteri-menteri, konglomerat, sono semua, kumis-kumis melintang, sono semua, sono yang besar-besar sono semua. Sejak dulu begitu, Fir'aun, Haman, ya kan, yang gede-gede sono, yang sini yang kecil-kecil. Tapi kata Allah, fa'asbahu zahirin.
Allah pasti akan nampakkan kemenangan. Gak usah lama-lama, tunggu aja lah. Kurang hebat apa PKI tahun 65, ya enggak? Habis PKI. Nah itu aja, sampai sini aja. Mudah-mudahan Anda semua siap untuk bela agama. Habis? Jam berapa sekarang? Setengah 12, ya Allah. Kurang 10 menit. Yang denger enak, yang dayung bengek. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, ilmu yang banyak diberikan kepada guru kita. Tentunya mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.